Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar nih? Semoga sehat semua ya dan semoga dalam lindungan yang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, balik lagi bersama saya Muhammad Iqbal di mata pelajaran gambar teknik. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi total dari kelas ini tuh ada 36 siswa dan semuanya hadir semua ya. Baik. Nah, jika pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai dasar-dasar dari gambar teknik. Nah, untuk materi minggu ini, di sini saya akan membahas mengenai gambar proyeksi ortogonal. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum nih? Apa sih yang dimaksud dengan gambar proyeksi ortogonal itu? Nah, kalau belum, mari kita bahas. Oke. Jadi, gambar proyeksi ortogonal adalah proyeksi dua dimensi yang digunakan sebagai gambar kerja atau gambar desain karena proyeksi ini tuh didapatkannya dengan cara memproyeksikan setiap sisi benda atau objek gambar dari arah tegak lurus bidang yang diproyeksikan sehingga menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama persis dengan yang aslinya. Nah, dalam artian tidak ada pemendekan ukuran atau perubahan bentuk. Kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman di sini tuh ada dua metode. Yang pertama itu ada proyeksi ortogonal dengan menggunakan metode Amerika, dan yang kedua itu metode proyeksi ortogonal dengan menggunakan metode Eropa. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan dari proyeksi ortogonal menggunakan metode Amerika dan menggunakan metode Eropa ini? Kalau belum, mari kita bahas lagi. Oke, oke teman-teman, untuk proyeksi yang pertama yaitu proyeksi ortogonal dengan menggunakan metode Amerika. Nah, proyeksi ortogonal ini atau proyeksi ortogonal menggunakan metode Amerika ini merupakan juga sering disebut proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran ketiga. Nah, proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya itu sama dengan arah pandangnya. Oke, tadi metode Amerika. Nah, sekarang ini kita masuk ke metode Eropa. Nah, jadi proyeksi ortogonal menggunakan metode Eropa ini secara prinsipnya hampir sama dengan metode Amerika. Nah, yang membedakannya itu hanya posisi proyeksinya saja. Hal ini dikarenakan pada metode Eropa, posisi yang dihasilkan akan berkebalikan dan dihasilkan dari cara membuka kubus transparannya itu yang digunakan untuk media proyeksi. Oke teman-teman, jadi di sini ada aturan umum dan aturan umum menggambar proyeksi ortogonal ini ada tiga. Nah, yang pertama itu tampang utama dan yang kedua itu jumlah proyeksi, yang ketiga itu lambang proyeksi. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu tampang utama. Jadi, tampang utama adalah proyeksi yang digunakan sebagai patokan proyeksi dari sisi yang lainnya. Nah, disebut juga sebagai tampang muka karena letaknya di tengah. Nah, tampang utama harus dipilih dari tampang benda yang paling mewakili bentuk benda. Hal ini bertujuan agar mempermudah bagi orang yang melihat gambar agar lebih cepat memperoleh gambaran benda secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ini yang kedua, aturan umum yang kedua yaitu jumlah proyeksi. Nah, proyeksi atau tampang pada benda dibuat sesuai kebutuhan aja. Artinya, tidak semua sisi baik utama, kanan, kiri, bawah, atau belakang itu dapat diproyeksikan. Akan tetapi, cukup yang mempunyai informasi yang penting-penting saja. Nah, contohnya gini, apabila ada proyeksi yang informasinya baik, baik bentuk maupun ukurannya telah diperoleh dari suatu tampang, maka tidak perlu lagi dibuatkan proyeksinya. Kalau yang diutamanya sudah memuat informasi yang lengkap, maka untuk kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang itu tidak perlu dibuatkan lagi proyeksinya. Dalam artian hanya perwakilannya saja.
Nah, dan yang terakhir ada lambang proyeksi. Nah, proyeksi ini dilambangkan dengan gambar proyeksi dari sebuah kerucut terpancung seperti gambar berikut di bawah ini. Nah, untuk sebelah kiri, teman-teman, ini tuh untuk yang menggunakan metode Amerika dan mohon maaf, yang ini sebelah kiri itu menggunakan metode Amerika dan sebelah kanan itu menggunakan metode Eropa. Nah, lambang proyeksi ini tuh diletakkan dalam kepala gambar dan memiliki fungsi sebagai informasi untuk memudahkan orang memahami gambar kerja yang telah dibuat. Nah, ukuran dari lambang proyeksi ini tuh adalah sebagai berikut nih teman-teman. Jadi diameter dasar kerucutnya itu 12 mm, diameter ujung kerucut terpancungnya 10 mm, dan tinggi kerucutnya sendiri itu 15 mm. Nah, untuk lebih paham atau lebih mendalami materi ini, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari cara menggambar proyeksi ortogonal. Yang pertama, kita akan belajar menggambar proyeksi Amerika. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada proyeksi piktorial. Ini tanda anak panah menunjukkan pandangan depan mana yang akan kita gambar. Cara menggambarnya, yang pertama kalian menggambar pandangan depan ini. Nah, bisa kalian lihat ini pandangan depan, ini miringnya ini. Dan yang garis putus-putus itu menunjukkan ini, garis ini. Nah, setelah pandangan depan, kemudian pandangan atas. Ini pandangan utama ya, kita gambar 3 pandangan utama. Pandangan atas itu berarti dilihat dari atas. Karena proyeksi Amerika, maka pandangan atas kita letakkan di sebelah atas dari pandangan depan. Ini dilihat dari atas, gambarnya seperti ini. Sini berapa? Sininya berarti 100. Ininya berapa? Sini 100. Nah, ini bisa kalian lihat ukurannya mengikuti ini. Kemudian selanjutnya kita menggambar pandangan samping kanan, berarti dilihat dari sini, samping kanan. Nah, samping kanan ini dilihat dari samping kanan. Nah, ini supaya jaraknya sama antar gambar pandangan, ini bisa kalian menggunakan jangka. Jadi pusatnya di sini, kalian goreskan, nanti jaraknya itu akan sama. Kemudian pada simbol proyeksi, kalian di etiket bisa kalian gambarkan proyeksi Amerika. Ini untuk proyeksi Amerika. Nah, selanjutnya untuk proyeksi Eropa. Ini gambarnya sama supaya kalian bisa tahu membedakannya. Kalau proyeksi Eropa, yang pertama kita gambar apa? Pandangan depan sama. Kemudian pandangan atasnya sama dengan tadi proyeksi Amerika, tapi tata letaknya yang berbeda. Diletakkan di sebelah bawah dari pandangan depan. Kemudian samping kanan juga diletakkan di sebelah kiri. Ini bentuk gambarnya sama, ini dilihat dari kanan tapi diletakkan di sebelah kiri. Nah, ini selain menggunakan jangka, bisa kalian menggunakan garis bantu. Ini sudutnya 45 derajat. Kemudian ini bisa kalian garis tegak lurus. Supaya apa? Supaya jarak dari pandangan depan ke samping kanan atau dari pandangan depan ke pandangan atas itu sama. Kemudian simbol proyeksi untuk proyeksi Eropa nanti bisa diletakkan di etiket pada kolom proyeksi. Nah, itu untuk pandangan yang lain itu nanti gambarnya sama. Itu saja untuk tutorial menggambar proyeksi Eropa dan Amerika. Silahkan nanti untuk dipraktekkan dalam tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, dari pemaparan materi dan video yang baru saja diputar, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak pertanyaan, langsung saja. Di sini saya mempunyai tugas di mana adik-adik semuanya diharapkan untuk membuat gambar proyeksi ortogonal sederhana yang dikerjakan menggunakan kertas berukuran A3 dan menggunakan pensil dan dikumpul minggu depan. Untuk syarat dan ketentuannya,
disamakan dengan video yang telah diputar tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.